Acara unduh mantu pernikahan Al-Ghazali dan Alisa yang direncanakan akan digelar besok, hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 di Jakarta Convention Center. Menurut Ahmad Dhani, acara tersebut bakal menjadi acara termegah sepanjang masa. Gedung seluas 5.000 meter persegi tersebut akan menampung 3.500 undangan. Selain bakal dimeriahkan oleh sejumlah musisi papan atas Indonesia, band Dewa, hingga penari tradisional, reok Ponorogo, gamelan, karawitan, juga pertunjukan wayang. Ahmad Dhani bahkan mengaku sudah meminta izin kepada Irwan Musri agar Maya Estianty bisa hadir pada acara penting tersebut. Dalam konsep Ahmad Dhani terkait prosesi unduh mantu, yang duduk di pelaminan mendampingi Al-Ghazali dan Alisa hanya dirinya bersama Maya Estianty. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada Mulan Jamila di pelaminan. Lantas, seperti apa respon Mulan Jamila atas konsep tersebut? Benarkah Maya masih seperti rencana sebelumnya bahwa ia tidak bisa hadir di acara unduh mantu lantaran harus mendampingi suami ke luar negeri? Benarkah Ahmad Dhani menghabiskan puluhan miliar untuk menggelar unduh mantu tersebut? Dan seperti apa pula alasan Ahmad Dhani menggelar acara unduh mantu secara megah dan meriah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rangkaian acara bahagia pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Daguis masih berlanjut. Setelah menggelar acara resepsi intimate pada tanggal 16 Juni 2025, maka besok, hari Kamis tanggal 19, digelar pula acara unduh mantu. Prosesi yang bertujuan menyambut menantu di tengah keluarga laki-laki ini digelar di Gedung Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan. Acara yang mengundang 3.500 orang itu akan digelar dengan konsep Jawa tradisional. Pengantin akan mengenakan kostum Jawa Solo, sedangkan dress code para undangan pun diharapkan tradisional Jawa pula. Prosesi akan dimeriahkan oleh penampilan para penari tradisional Jawa, reok Ponorogo, karawitan, gamelan, pertunjukan wayang. Akan tampil pula sejumlah musisi papan atas, di antaranya adalah Elo, Ari Lasso, dan band Dewa, serta masih banyak lagi. Tadi persiapannya sudah berapa persen, Pak De? Persiapannya? Persiapannya baru 20%. 20%. Pokoknya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya, persiapannya. Dari tadi pagi. Berapa nih luasnya, Dit? Luasnya berapa ini? 5.000 meter persegi. 3.500 orang. Konsepnya nih temanya Royal Javanese Wedding. Javanese Royal Wedding. Semua anggota Dewa pakai baju Jawa semuanya. Tamu pun dress code-nya baju Jawa. Ada gamelan. Ada wayang, Pak De? Ada nih. Nanti Pak De ada pagelaran apa aja, Pak De? Tari tradisional. Tradisional, ada reok juga Ponorogo. Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Ada pewayangan nggak, Pak De? Enggak ada. Itu nanti di situ nanti yang gamelan-gamelan di situ. Menyatukan Jawa Tengah sama Jawa Timur berarti, Pak De? Iya. Dari jam 6 sampai jam 11 lah. Macam Dewa itu ada 5 penyanyi. Oh, siapa sih, Pak De? Jeff Scott Soto, Dino Jelusik, Elo, Firza, dan Ari Lasso. Selain Dewa, siapa lagi, Pak De? Ada Reza Artamevia, ada Hanindia. Ya kan tamu-tamu disambut dengan reok. Sampai di sini ada gamelan, karawitan, gamelan. Jadi saya 20 penari dari keraton.
Nah, tunjuknya Pak. Ya, Nantinya pakaian pengantinnya Solo kan. ada yang ada apa pada Solo apa Jawa? Solo. Dalam acara unduh mantu besok, Ahmad Dhani mengaku bahwa ia sudah meminta izin kepada Irwan Musri, berharap agar Maya Estianty bisa hadir pada momen penting tersebut bagi Al-Ghazali dan Alisa. Menurut Ahmad Dhani, Irwan Musri sudah memberikan izin, bahkan berharap Maya Estianty hadir di acara unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa. Dijelaskan pula oleh Ahmad Dhani konsep unduh mantu besok, bahwa yang duduk di pelaminan mendampingi Al-Ghazali dan Alisa adalah dirinya bersama Maya Estianty. Tidak ada Mulan Jamila. Menurut Ahmad Dhani, hal itu merupakan harapan Al-Ghazali atas seizin dirinya dan sudah disetujui Irwan Musri. Di pihak Mulan Jamila, konsep itu tidak masalah baginya. Sementara sebelumnya, Maya Estianty telah menyatakan bahwa dirinya tidak bisa hadir di acara unduh mantu besok karena ia harus mendampingi sang suami berangkat ke luar negeri. Nah, saya kemarin sudah bilang udah diskusi sama Irwan Musri. Irwan Musri kan ke Amerika, tapi dia berharap Maya datang ke tanggal 19 gitu. Nah, kita sudah sepakat nanti yang di pelaminan itu saya dan Maya. Tidak ada Mulan Jamila, tidak ada Irwan Musri. Mudah-mudahan Maya mau. Tapi itu udah dibicarakan. Ya, Al sedang membicarakan ke Maya. Irwan Musri juga membicarakan ke Maya. Tinggal nanti Tapi Mulannya sendiri ternyata pada ada. Gak apa-apa dong. Saya Mulan udah mau. Seperti di pernikahannya Leon ya, adiknya Leon ya. Ya kan, Billy Dozan kan ada Betara Sunata, Billy Dozan. berarti benar-benar Iya, harusnya ya. Itu tawaran dari saya dan disetujui oleh Irwan Musri dan itu diharapkan oleh Al-Ghazali. Jadi gini, jadi memang kan yang acara yang disepakati sama aku, bapaknya Alisa, sama yang Mas Irwan itu kan tanggal sekian. 1 hari, kemudian aku memang sudah ada jadwal bersama suami untuk pergi ke luar negeri. Al sama Alisa juga udah tahu bahwa aku memang nggak bisa hadir. Jadi memang pada saat hari H, kemudian 2 hari kemudian aku harus pergi ke luar negeri itu dia sudah tahu dari awal. Kepada awak media kemarin, Ahmad Dhani juga memperlihatkan venue Assembly Hall JCC yang luasnya 5.000 meter persegi dan bakal dihadiri oleh 3.500 orang. Pada bagian depan adalah pelaminan di mana akan bersanding Al-Ghazali dan Alisa dan didampingi orang-orang tua Al-Ghazali, Ahmad Dhani, dan Maya Estianty. Di bagian belakang yang berhadapan dengan pelaminan adalah panggung musik. Di beberapa sisi juga dibangun pelaminan mini yang terbuat dari kayu jati. Ahmad Dhani pun mengungkap biaya yang ia habiskan untuk prosesi ini. Dengan total seharga mobil mewah atau senilai miliaran rupiah. Seperti inilah venue acara unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa besok. Lima ribu meter persegi. ada gebiokan apa nih kali ini? Sambil tunjukin Pak De, nanti akan ada kayak gimana gitu. Ini dari kayu apa? Sambil jalan Kayunya kayu jati semua lah. Iya. Ada yang dari Lasem, ada yang dari Jogja, ada yang dari Ponorogo. Ini dari Ponorogo. Panggungnya sebelah mana Pak De? Panggung Dewa di situ dong. Panggung Dewa di sana. Ini pelaminan. Ini berapa hall yang disewa? Semua nih. 1 hall. Semua Assembly Hall. Assembly hall. Asli. Iya, biasanya kalau kawin Ini dari mana? dari Ponorogo. Ponorogo. Biasanya kalau pernikahan kan pakai stereofoam kan. Banyak. Kenapa harus asli Pak De semua didatangkan dari Nah, luar Jakarta? karena saya orangnya asli, saya orangnya otentik. Agak sulit nggak sih Pak De cari furniture ini sampai mungkin berapa bulan untuk ya harus persiapan berbulan-bulan karena kan nyarinya nggak cepat. Dan harus dipasang sehari jadi. Oh. Jadi itu tim Lasem, tim Jogja, tim Lasem, tim Ponorogo. Oh berarti memang beda ini ya Pak De ya beda lokasi tapi beda orang Beda pekerjaan, vendor. vendor. Kalau nggak bakal selesai. Pak De, budgetnya berapa nih kira-kira menghabiskan berapa? Ya 1 mobil Rolls Royce lah. Pak De dibantu sponsor nggak sih? Nggak ada. Bener. Pure. Karena ini
Ahmad Dhani juga mengungkapkan alasan ia merayakan pernikahan Al-Ghazali secara megah dan mewah. Menurut Ahmad Dhani, hal itu ia lakukan karena Al-Ghazali adalah putra mahkota baginya. Bahkan, prosesi unduh mantu yang digelar besok di Jakarta Convention Center tanggal 19 Juni 2025 diperkirakan Ahmad Dhani bakal perayaan termegah sepanjang masa. Ahmad Dhani juga mengungkapkan rasa haru bahagiaannya melihat putranya Al-Ghazali yang kini sudah menikahi permaisuri hatinya Alisa. Kayaknya bakal termegah sepanjang masa deh kayaknya. Kayaknya ya, menurut penerawangan saya sih. Dari siraman, akad, resepsi akad, ya ini puncaknya lah, malam puncaknya. Ya kan anaknya Ahmad Dhani, ya kan putra mahkota. Putra mahkota begitu. Iya. Ya karena ya namanya juga putra mahkota kan. Kalau L dia nggak mau ada unduh mantu katanya. Ribet katanya. Iya, ya ribet katanya gitu. Kalau Dul malah pengennya di masjid aja katanya. Ya. Alhamdulillah ya, kalau nggak habis bokapnya duitnya. Kalau semuanya mau kayak gini, ya bahagia lah, bahagia kan, bahagia. Artinya begini, dari kecil ya, sampai menikah itu kan Al tinggal di rumah saya. Jadi ya bahagia gitu. Dan pasti kan orang pasti tanya kenapa dari kecil sampai akhirnya menikah Al tinggal sama bapaknya, nggak sama bundanya kan. Nah itu buat PR kalian lah gitu. Mengejutkan, pernyataan Ahmad Dhani yang berharap Maya Estianty hadir di acara unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa besok. Lantas, seperti apa pula momen haru biru ketika Al-Ghazali mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya, Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Momen haru biru menyeruak di tengah kebahagiaan pasangan pengantin baru, Al-Ghazali dan Alisa, pada malam resepsi pernikahan mereka 2 hari lalu. Hal itu terjadi ketika Al-Ghazali menyampaikan sambutannya selaku pengantin pria. Al-Ghazali mengungkapkan kebahagiaannya lantaran mimpinya untuk menikahi Alisa akhirnya bisa terwujud. Ia juga mengungkapkan bahwa hal itu terjadi setelah mereka melewati berbagai rintangan. 6 tahun lebih berpacaran, diwarnai putus nyambung, Al-Ghazali melihatnya sebagai pengalaman seru yang menegangkan. Al-Ghazali juga mengungkapkan kebahagiaannya, kini ia menjadi pangeran di hati Alisa. Al-Ghazali juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kedua orang tua tercintanya, Ahmad Dhani dan Maya Estianty, yang telah mengajarkan kepadanya tentang kehidupan yang berwarna-warni, sehingga ia kini bisa menjadi pria yang baik, yang mengerti apa artinya hidup dan juga cinta. Di sini hari ini kita tidak hanya merayakan cinta, kita merayakan keberanian karena jujur aja menikah itu seperti naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak, tapi kalau dijalani berdua rasanya lebih aman dan lebih menyenangkan. Karena cinta sejati bukan tidak pernah bertengkar, tapi tentang bagaimana kalian tetap saling sayang meski beda pendapat, dan tentu saja saling tukar password Netflix. Sekali lagi terima kasih kepada semua sudah menjadi bagian dari cerita kami. Doa kami agar pernikahan ini selalu diberkahi, diberi kekuatan dan dipenuhi cinta hingga akhir hayat. Dan terima kasih untuk ayah dan bunda atas kehidupan yang ayah dan bunda selalu ajarkan kepadaku untuk selalu menjadi manusia yang baik. Selain itu, Ibunda Al-Ghazali, Maya Estianty, ketika menyampaikan sambutan di acara resepsi pernikahan Al-Ghazali dan Alisa, ia juga mengungkapkan kebahagiaannya sebagai Ibunda Al-Ghazali
yang akhirnya bisa menyaksikan kebahagiaan putranya bersanding di pelaminan dengan permaisuri hatinya, Alisa. Namun, Maya juga mengungkapkan seperti apa lika-liku hubungan asmara mereka yang bahkan sempat diwarnai putus nyambung. Dan rupanya, Al-Ghazali ketika itu selalu mencurahkan isi hatinya kepada sang bunda setiap hal yang terjadi dalam hubungan asmaranya dengan Alisa. Namun, rasa cinta yang besar membawa keduanya kini kembali bersama, bahkan menyatukan ikatan cinta mereka melalui janji suci di hadapan penghulu. Terima kasih yang datang pada teman-temannya Al-Ghazali, teman-temannya rapatnya, ibunya semuanya keluarga besar dari Ahmad Al-Ghazali dan juga Alisa dan Ize, Pak Richard, dan pemerintah ya. Aku cuma mau pertama kali Al-Ghazali sama Alisa pacaran itu tepat di ulang tahun saya tahun 2016. Pertama kali Al lagi ngejar Alisa, dia minta izin boleh nggak ya ini buat aku. Oh, boleh, silakan. Dikejar, jadiannya di rumah Pejaten ya. Habis itu berjalan lama, putusnya pun dia ngadu. Habis itu balik lagi pun ngadu lagi. Mengejutkan, momen haru ketika Al-Ghazali ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya, Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Lantas, seperti apa pula doa Ustadz Dery Sulaiman untuk pernikahan yang dijalani pasangan Al-Ghazali dan Alisa? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ustadz Dery Sulaiman mengungkapkan aura bahagia pada pernikahan Al-Ghazali dan Alisa baru-baru ini. Ia mengaku merasakan kebahagiaan yang menyelimuti semua yang hadir pada momen bahagia bagi Al-Ghazali dan Alisa tersebut. Tak terkecuali Maya Estianti dan Mulan Jamila selaku ibu kandung dan ibu sambung Al-Ghazali. Menurut Ustadz Dery, keduanya tampak diselimuti kebahagiaan, saling bersalaman, dan bahkan berpelukan erat. Selain memanjatkan doa untuk kebahagiaan Al-Ghazali dan Alisa, Ustadz Dery juga tak lupa menyampaikan nasihat pernikahan kepada mereka bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Tugas suami dan istri adalah saling menyempurnakan satu sama lain. Alhamdulillah ya, berjalan dengan khidmat, dengan tenang. Semua datang bahagia, semua bersalaman, berpelukan, ya, damai banget. Dan Al bahagia banget lah melihat semuanya datang dan bahagia. Nggak ada yang sempurna, suami nggak ada yang sempurna, istri nggak ada yang sempurna. Maka banyak alasan nanti untuk berpisah ya, tapi ada satu alasan untuk bersama, itu Allah. Jadi menikah harus karena Allah, nggak boleh karena cantik sementara, tampan sementara, harta pun bisa habis, ya, kekuasaan bisa hilang. Nah, maka bertahannya itu pernikahan itu kalau karena Allah. Dan aku bilang, jaga pernikahan sampai ke surga. Karena hakikat pernikahan, hakikat cinta itu di surga, bukan di dunia. Dunia ini tempat ujian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.